Alasannya saya kira tidak ada. Di kawasan ini tidak ada ibu yang lupa anaknya. Apalagi orang Katolik itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Itu orang lain. Jadi tenang saja. Jangan saling melihat atau saling melirik. Karena di sini tidak ada. Semua ingat, semua sayang kepada anak-anak. Ini saya kira sifat Tuhan Allah. Ya. Allah yang begitu rupa itu mengasihi kita. Bahwa anak Dewi itu seperti apa ya? Seperti bangsa Israel yang sekarang sedang perang. Dari dulu kan senangnya memang perang tuh bangsa Israel itu. Sejak perjanjian lama kan senangnya perang. Begitu perang ya. Pada zaman kerajaan itu. Dan lalu menang. Nggak tahu sekarang udah jadi kelompok baru ya. Kita Israel baru. Tetapi itulah bangsa Israel yang selalu orang setia, tidak setia, tetapi Tuhan Allah itu tetap sayang, tetap setia. Kemurahan hati itu ada di situ. Sana dia dikacangi, tetapi tetap setia. Sana dia disakiti, tetap setia. Sana dia diakusi, tetap setia. Ini sifat Tuhan yang kita temukan dari kata murah hati pada sabda bagian saja. Jadi bukan hanya kasih sayang, tetapi juga kasih setia. Jadi yang mudah-mudahan lalu kita tadikan, kita punya DNA itu, kita punya sifat itu. Di dalam diri kita masing-masing ada daya energi itu. Maka mari kita segarkan supaya bukan hanya itu kan Gusti Allah. Lalu bicara sopo. Kita berasal dari mana? Kita datang dari alam dan akan kembali kepada sopo sing pengen mundur ke rumah Bapak. Ada yang tidak ingin pulang ke rumah Bapak? Ya selalu kapan-kapan itu saya tidak tanya ya. Pertanyaan saya siapa yang tidak ingin pulang ke rumah Bapak? Pengen ke rumah Om, pengen ke rumah Pak Le, pengen ke rumah Tante. Kita semua pasti ditanya, Oma, kita ingin pulang ke rumah. Sebagaimana tagline ya setiap kali ada saudara kita yang mundur, itu lalu pulang ke rumah. Maka asal dan tujuan kita jelas. Maka kita tidak ada di dalam himpunan yang berbeda. Jadi yang saya kira perlu kita syukuri ya di dalam hidup. Allah itu senang berbuat baik. Kendati pun balasan kita, balasan seperti bangsa Israel itu, balasannya sosok ya mau gue begitu. Ini yang pertama ya. Yang kedua, sifat Tuhan Allah selain tadi penuh kasih sayang, penuh kasih setia, tetapi juga ini mencari dan menyelamatkan. Saya kira dekat dengan fotonya waktu itu ya, Werere and Salhum Fajiri, ya, mencari dan menyelamatkan. Inilah tadi nyata di dalam sabda Tuhan. Kalau kita temukan di sana, itu Gusti Allah mesti guleni anak diri itu kecil. Tuhan Allah selalu mencari kalau kita itu tersesat. Maka diberi perumpamaan ya kan, melalui Injil suci itu, Injil Lukas di sana, itu diberi perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang Bilham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Kabeh digoleki, kabeh dicari sampai ketemu. Nah itulah hati Tuhan. Jadi orang gur ya basa-basi golek-golek, sapa ngerti ketemu, sapa ngerti sekarang baik. Digoleki nganti ketemu. Dan itulah hati Tuhan. Kemurahan hati Allah itu sampai di sini. Orang gur digoleki nanti ketemu.
baik itu domba, baik itu pilham, baik itu anak. Semua digulai nganti ketemu. Jangan sampai ada yang hilang. Maka kita mari segarkan itu benih ini di dalam hati kita. Benih ini. Entah itu melalui kata kisah kita, entah itu melalui pelayanan kita, digulai nganti ketemu. Ada tidak umat di kalasan ini sing sok orang dijauhi? Barangkali entah karena tepung, entah karena sakit, entah karena jauh, entah karena rakepeto, entah karena apa lagi. Oh ya, entah karenanya bayi, jengkel itu harus tetap seperti hati Tuhan Allah itu digulai nganti ketemu. Bawa dia jepi dia semi baik. Ya kan kadang-kadang kan kita itu ape-ape bawa kirim kumpulnya ngapain? Gitu ya. Yang dikirim itu kadang-kadang juga tidak serta-merta. Kalau toto-toto sebayang, kalau semua sudah tersiapkan di situ, ternyata urung sirah. Malah isi sama mampu gitu. Kadang-kadang kita merasa udah dicari sampai ketemu. Kalau kita mau bahas sakramen ya sudah, sakramen yang kita bawa, kita siapkan sampai ketemu dan disantap oleh saudara kita yang membutuhkan. Hati Tuhan Allah ya, supaya juga jadi hati kita, boleh ingat kita. Yang kedua juga kita diundang untuk seperti orang Jawa itu ya, kita ini open, bukan open ya, tapi open. Open ya. Open itu dari kata openi. Ya, openi. Jadi hati Tuhan Allah itu open. Sing ono diopeni. Dipelihara sedemikian rupa tanpa membeda-bedakan. Open. Dua kata saya kira jelas itu open karo ngukup. Nah, ya, bahasa Jawa saya kira luar biasa. Ada yang tidak jawab? Mohon maaf ya kalau ada yang tidak tahu bahasa Jawa. Tapi ini karena kata-kata itu tidak bisa saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hukum itu betul bahasa Indonesianya. Kenapa? Untuk Jawa lagi hukum. Ah ya hukum. Hukum itu ada apa yang biasa kita hukum? Wow. Apalagi yang kita hukum itu kan barang-barangnya ada di sana ya, biasanya ada di lantai depan. Kalau kita barangkali nanti itu kacangnya tuh utah itu dihukum gitu ya. Bahkan ternyata kan ketika dihukum ternyata ada yang sudah kulit tetok, kecampuran kulit pisang, kecampuran apa lagi gitu ya. Hukum itu begitu. Jadi hukum itu orang pilih-pilih. Hukum itu kabeh dirayu lagi apa ini? Kabeh itu dibawa di sebenarnya roh. Jadi buwi kulit kacang, kulit pisang, ono pisane, ono apa kacane, ono apa lagi telone ya. Kabeh baru nanti dilihat di situ. Kabeh ditompo. Jadi tidak hati Tuhan. Hukum kabeh ditompo. Maka kita punya game. Kita punya benih hidup di dalam hidup kita. Maka kendati pun macam-macam keadaan kita, itu kita diundang di situ. Satu open, yang kedua itu hukum. Jadi kalau kita membuat pelayanan itu ada di situ. Kabeh dupeni, kabeh dihukum. Itu yang rohnya. Tindakannya tentu jelas di dalam perumpamaan tentang hati Allah yang mencari dan menyelamatkan itu adalah tidak menunggu. Tuhan Allah itu tidak menunggu, tetapi mencari, proaktif ya, siap proaktif, mencari proaktif, kembali, menerima kembali, dan yang kadang-kadang berat itu ini, mengampuni.
mengampuni terhadap mereka yang lalu menyakiti hati kita melalui kata-kata, membuat kita tersinggung, membuat kita merasa resah, ngomong itu merasa baik, kok kayak itu kurang baik, kok kayak beromong baik, dan kita kadang-kadang merasa sakit hati, membuat kita tidak nyaman, gampangan itu gitu ya. Nah kita belajar untuk lalu menerima kembali, itu artinya juga mengampuni. Wah, kayak Pak, bahkan biar kita kan kalau sosok ini biar gitu ya. Syukur saya wis rasa ngopo-ngopo ya. Nah, kapokmu kapan? Masa aku kan ngirim komunitas ya sudi loh. Itu kan yang terjadi di dalam batin kita. Ojo, itu bukan hati Tuhan Allah. Tuhan Allah itu tadi mencari dan menyelamatkan selalu aku. Ya wis, sing wis yo wis. Merem baik. Barangkali dia caranya merem baik. Dalam arti barangkali kita pasti menanggalkan apa namanya? Perasaan kita. Yang paling kerap paling membuat berat itu kan perasaan kita. Menanggalkan perasaan kita juga. Gusti nyuwun kula supados saya tidak bawa perasaan. Kula jenipun orang yang dulu menyakitkan hati gitu ya. Tetapi pokoknya. Dan ini yang saya kira ketika kita membuatnya dengan tulus, pengampunan itu saya yakin kita akan ketemu dengan orang itu dan hati yang sama akan terjadi. Lama-lama Pak, orang sendiri akan tersentuh. Kamu dia sendiri yang akan ngomong dan lalu meminta maaf kepada kita. Betapa kita merasa seger, merasa tegar, merasa nyaman, mengampuni. Dan yang terakhir itu juga tindakannya itu memulihkan luka dan memberi kesempatan baru. Kadang-kadang kan kita itu kalau sudah merasa tidak enak, dicorek wae. Tidak usah dihitung. Kalau kita sudah merasa tersinggung lalu jadinya putus, terus pokoknya putus hubungan dengan yang bersangkutan. Jadi yang saya kira hati Tuhan Allah itu mencari, melakukan, tapi berikutnya lalu juga itu selain mengampuni, memberi kesempatan. Ya wis. Siapa tahu yang kita yakin bahwa setiap orang itu dalam hatinya sesungguhnya, maka cukup diberi kesempatan baik supaya dia jadi orang baik. Tetapi kalau tidak diberi kesempatan baik, ya sudah, kita menutup kemungkinan untuk saudara kita itu bertumbuh menjadi baik. Dan inilah hati Tuhan Allah yang kita temukan di dalam kemurahan hati. Itu yang kedua. Yang berikut itu juga berarti yang ketiga, hati Tuhan Allah itu sungguh semangat yang paling utama itu seperti tertulis di dalam buku kanon kita yang kalimat terakhir ada di situ. Salus animarum suprema lex. Ya. Nanti yang tahu bahasa Latin itu ya. Ya. Keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum tertinggi. Dan itu hati Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah itu lalu memberi perhatian khusus. Kadang-kadang kan kita tidak semua kita itu sampai ke situ ya. Kemarin ketika kami pertemuan dengan teman-teman juga termasuk ketika kita bicara tentang apa namanya FIBB ya, kan masih ingat ya FIBB apa? Formasi iman berjenjang dan berkelanjutan ditambah lagi. Itu lalu kami juga ketemu dengan teman-teman yang bergerak untuk mendampingi umat kita di dalam katekese pendampingan mereka yang difabel, mereka yang kerap kali dilupakan. Ini ada beberapa teman yang biasa berjalan, ada yang mengurusi orang sakit, tetapi juga ada yang lalu bergerak untuk mereka yang tuna itu, ada tunanetra, ada tuna rungu dan sebagainya. Mereka tentu ya memang bukan ranah kita yang umum. Katekes umum pasti
Ini kok diajari kamu banget. Kadang-kadang orang kok ucap kok. Mereka punya cara sendiri. Maka kita perlu menemani mereka dengan cara mereka. Saya senang bahwa sekarang kita kalau ada perayaan-perayaan itu sudah ada mulai apa itu namanya? Bahasa isyarat. Nah, diberi sana itu kalau ada bahasa isyarat untuk saudara-saudara itu yang ini. Mereka bisa ikut. Nah kalau enggak, ya selamanya Allah atau Bu ya tidak mudah apa-apa, tetapi dengan dibantu bahasa-bahasa isyarat mereka mulai sekarang mengerti ketika ibadah itu besar, perayaan-perayaan besar, perjuangan besar, lalu mereka bisa mengikuti apa yang dimaksud, apa yang disampaikan. Dan ini yang saya kira memperhatikan mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan dibawah. Nah itu Tuhan Yesus nyata di dalam hidup dan karyanya itu selalu menyentuh orang-orang itu. Barangkali konflik dengan orang lain, orang peduli. Barangkali harus konflik dengan ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki, tidak peduli. Hari ini Yesus kan juga lalu mengingatkan kita supaya jangan jadi Farisi-Farisi baru. Ya. Karena konteks bacaan Injil hari ini, ada dari mana bacaan Injil kita? Matius ya, Matius berapa? Ada yang ingat? 23. Matius 22 itu isinya konflik Yesus dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan juga ahli-ahli Taurat. Kabeh dibuka karena mereka bicara menurut pikiran mereka sendiri, menurut cara mereka sendiri, aturan-aturan mereka. Maka Yesus tidak. Yesus ingin memperhatikan mereka ini begitu rupa. Orang miskin yang kita ada di sana, bacaan nanti silakan dipilih sendiri bahwa itu cari di dalam kitab suci kita kan banyak ya kisah Yesus yang memperhatikan orang miskin, salah satunya Bartimeus ya. Atau barangkali juga orang kusta, orang yang tersingkir. Di tempat kita sudah tidak ada ya orang kusta itu. Masih ada? Sudah. Itu memang penyakit yang luar biasa, maka itulah sudah jauh dari tempat kita ya. Ada zaman Yesus masih banyak. Itu orang yang disingkirnya dibuang. Kalau ada orang kusta jangan ledak-ledak, tidak ketularan. Oh, tangannya brutal, sikilnya brutal, kiri dewi, bulunya brutal. Maka dibuang jauh-jauh, tapi Yesus dan itu kan juga saudara kita. Kita bersyukur bahwa juga kesaksian secara hidup imam-imam kita juga banyak yang lalu melayani mereka ya wis ikhlas. Tanganku dari yang pukul bulu-bulu melayani ngomong kusta ya sudah diri. Sampai Tuhan yang lalu menyalakan mereka untuk melayani. Itu orang asing, orang yang kerasukan roh jahat, tetapi juga yang berikut itu Yesus menunjukkan sifat Allah yang di dalam pelayanannya itu meretas keterbatasan, batas-batas ya. Kadang-kadang kita juga batas-batas ya, entah itu batas teritori, entah itu batas kelompok, entah itu batas golongan, entah itu batas-batas yang lainnya. Maka Yesus ingin agar meretas batas-batas itu. Hati Allah itu meretas batas-batas. Maka kita jumpai berkali-kali Yesus itu selalu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dunia mereka kalau para Farisi dan ahli kitab dan orang-orang Farisi dan Saduki itu wes orang peduli. Berkali-kali kita jumpai Yesus itu seolah-olah kalau orang ngerti aturan, bukan tidak seolah ngerti aturan, tetapi keselamatan jiwa-jiwa itu jauh lebih penting daripada aturan Sabat termasuk yang ada di situ. Yang kedua juga meretas batas. Kalau orang-orang pada umumnya ya hanya melayani orang-orang Israel saja, tapi sejak Yesus itu tidak. Orang Samaria, orang mana lagi? Tapi saya sebut yang di atas tadi, orang Girasa itu bukan daerah orang Israel. Apalagi kasih ingat Serofinisia, masih lagi di luar Israel. Yesus menyapa mereka, memberikan kepada mereka juga kesempatan untuk mendapatkan berkat. Maka meretas bangsa dan aneka macam kelompok. Ini yang saya kira menjadi hati Tuhan, meretas batas. Yang berikut juga kita mengenal hati Tuhan itu selalu di dalam kehidupan itu memperhatikan bukan hanya jiwa-jiwa,
meretas batas, tetapi juga lalu bertumbuh di sana. Mengembangkan semangat kemurahan hati itu melalui karya-karya Yesus. Saya kira menampilkan di situ dirinya sebagai hamba atau pelayan yang sejati. Kita sering senang disebut pelayan, tetapi sebenarnya orang yang ladeni. Ya. Pelayan itu kan sama dengan ladeni. Pelayan lagi ladeni itu tidak sama dengan esensinya. Hamba kalau tidak lalu melayani itu lepas dari esensinya. Yesus menampilkan kepada kita esensi. Sanajan Gusti Allah kersa dados manungsa, nglabuhi kita sengsara, sedo sinarip, umum mulia. Jalannya ada di sini. Mau ingatasi Gusti Allah tumburun dadi manungsa kaya ide. Ini luar biasa. Itulah yang ditampilkan Yesus. Maka ketika dia menjadi manusia, ya lalu ini sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Bapakku. Hanya itu. Maka kudu itu ya wis dilakoni. Kudu sengsara ya dilakoni. Kudu diundang-undangke ya dilakoni. Kudu didoni ya dilakoni. Siapa yang pernah didoni? Bapak Ibu pernah didoni? Kalau pernah ya syukurlah pernah seperti itu ya Yesus. Ya nurung Tuhan Yesus wis didoni bulan ya. Ya. Tapi orang saya golek didoni ya. Itu gede nanti. Itulah ketaatan Tuhan. Jadi hamba itu ada di situ. Maka memang lalu tidak menuntut. Namanya hamba itu tidak menuntut. Kita tidak punya tradisi ya. Di tempat kita kan tidak ada tradisi hamba. Hamba Tuhan itu kita tidak punya. Jadi beda dengan kalau kita punya remah ya. Ada ya. Di rumah kadang-kadang kita punya remah. Atau apa namanya? Asisten rumah tangga. Apalagi istilahnya macam-macam ya. Itu tentu beda dengan ini. Kalau hamba ya memang itu tukon, budak belia, dan tidak punya hak apa-apa. Maka adanya hanya satu, haknya itu ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Maka adanya hanya kewajiban, seperti Tuhan Yesus adanya hanya melaksanakan kehendak Bapa. Abot ya lalu sampai berdarah-darah ya Tuhan Yesus itu di Getsemani. Saking abote nompo kerso dalem jatuh. Sebayang sewangi atas gitu ya, malah ditinggal dulu boleh-boleh. Ngelelek betul para murid itu. Ngece ya, mungkin ini sebayang sampai berdarah-darah. Arine rah ya, arine itu apa? Keringat, riwe itu keringat ya, keringat darah. Arine rah sampai keringatnya itu seperti titik-titik darah. Saking medine, saking Gusti itu tetap melu ngerasain ngerti. Mau di apa sih kalau dikamplengi, dipukuli, disuruh dan dipaku, sedemikian rupa sudah membayangkan, tetapi kalau tetap harus lebih. Nah ini biasa kita dijalankan. Itulah yang dibuat oleh Yesus di dalam kehidupan. Setia melaksanakan kehendak Bapa. Tidak ada lain kecuali hanya ikut. Kita juga bisa belajar dari nasihat Santo Petrus ya dan Santo Paulus, orang-orang yang luar biasa itu menjalankan pelayanan. Pasti ingat bahwa itu berapa kali Santo Paulus itu melaksanakan perjalanan misi. Ini yang paling luar biasa loh, rasul segala bangsa itu ya. Karena yang paling senang wira-wiri ini sangat mobile itu ya Santo Paulus. Sampai nanti akhirnya terakhir itu di Madrid di Roma. Tetapi kalau keliling, yang paling senang keliling ya Santo Paulus. Orang lereng, orang duit kesel, mungkin lagi udah. Wis tahu meh kerem tahu kan? Terang-terang di laut, mau mati, dibenturi watu, dikira mati, ternyata jegelek masih
Betapa sungguh yang dicaci maki itu hanya kata-kata, tetapi juga fisik itu dialami begitu. Tetapi inilah yang disampaikan oleh Santo Paulus. Ditanya, upahmu apa? Apa jawabnya Santo Paulus? Upahku adalah bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa upah. Semakin kita masuk di situ, itu semakin kita menghayati, merasakan daya itu, DNA itu bergerak di dalam hidup kita. Dan itulah yang dibuat oleh Santo Paulus juga atau itu di dalam kehidupan. Sukarela, lalu yang kedua pengajian, dan yang ketiga itu juga keteladan. Kemurahan hati itu menyangkut tiga hal itu yang kita lihat di dalam para rasul kita ini. Jadi Santo Paulus itu juga disebut rasul ya, Rasul Paulus. Walaupun rasul kita sebenarnya berapa tuh? Jadi Rasul Paulus itu sopan. Karena kualitas hidupnya jasa demikian rupa ia disamakan dengan kualitas para rasul. Maka ia dipanggil rasul. Bukan karena termasuk 12. Lu masuk 12 kok kurang kualitas hidupnya luar biasa sama dengan para rasul. Maka termasuk perayaannya pun itu kita rayakan selanya itu sejajar bersamaan. Perayaan hari raya Santo Petrus dan Paulus ya, tanggal berapa? Anakku diturunin anaknya 29. diturunin. Ada beberapa paroki yang lalu menggunakan rasul ini. Kualitasnya luar biasa. Sukarela, keteladanan, tetapi juga lalu hidupnya disaksikan di situ. Jadi itulah yang tadi kita lihat juga di dalam pesan Injil hari ini ya. Supaya tidak hanya omong, tetapi juga dilakukan. Tidak hanya omong, tetapi juga dilakukan. Maka tugas kita ada di situ. Apalagi Bapak Ibu, telah jadi prodiakon, telah jadi katekis, itu kita banyak omong, banyak omong. Tetapi jangan lupa diikuti dengan apa yang kita buat. Supaya Anda melihat apa yang kita buat itu tidak selebar antara kata dan Diturunin mas, bisa enggak? jadi ini yang saya kira panggilan kita. Singapura ada di situ untuk perjuangan kita. Setiap kali kita bisa saling mengingatkan, saling membantu, bahwa itu perjuangan kita. Kita terus nanti menutup mata. Ya, jadi belum selesai sampai kita menutup mata itu ya perjuangan kita jumboke antara kata dan perbuatan kita. Antara apa yang kita katakan, kita wartakan kepada umat, dan juga apa yang kita lakukan. Semakin itu jauh, semakin orang praktek. Semakin orang tidak memperhitungkan kata-kata kita ataupun hidup kita. Jadi inilah yang saya kira menjadi bagian sederhananya beberapa yang belum yang bisa masih ada ya. Bagian dari kemurahan hati itu juga tadi menyangkut hidup. Kesaksian itu berarti kita juga diundang untuk hidup sederhana. Satunya kata dan perbuatan itu orang jujur, orang lalu menjalankan kehidupannya itu sungguh tulus dan murni. Gambaran-gambaran tentang kemurnian, ketulusan ada di sana. Tetapi juga yang terakhir itu terakhir bagiannya semakin manusiawi dan membebaskan. Kita senang ya dulu sekolah dididik oleh guru-guru kita dengan begitu rupa. Ketika kita masih SD itu ya, diajari tulis, diajari moco, itu sangat sederhana tetapi sungguh menyentuh. Nanti awake dhewe iso, sehingga kita sangat menyentuh. Kayak biar bu guru itu yang ngajari aku moco, Pak guru itu yang ngajari aku itu. Kalau kita mengingat sesuatu, merindukan sesuatu, karena kita merasakan ada di situ. Sesuatu yang membebaskan kita. Dulu kalau lihat tulisan itu opo gitu ya, tetapi lama-lama a i u e o lalu kita bisa merangkai kata dan membaca dengan baik. Membebaskan kita dari buta huruf. Orang-orang yang lalu terlibat di dalam kehidupan. Panggilan kita juga begitu ya. Moga-moga melalui pelayanan kita yang kita buat sehari-hari itu membebaskan kita. Jadi
saya sangat appreciate lebih-lebih kepada Bapak Ibu juga para prodiakon ya. Kendatipun kita itu tidak banyak kata ketika kita ngirim komuni, tapi lakukanlah itu dengan setulus hati. Karena itu tidak butuh banyak kata. Orang sakit itu tidak butuh banyak kata. Saya selalu bersyukur bahwa boleh melayani mereka, entah itu minyak suci, entah itu kirim komuni untuk orang-orang sakit. Apalagi di rumah sakit ya. Kemarin saya baru saja juga dari Bethesda itu sudah tidak bisa apa-apa. Yang orang di minyak suci sudah dia jawab tidak bisa karena sudah pakai alat-alat itu nggak di ICU ya lalu. Tapi jangan lupa telinga itu selalu terbuka. Masuk hati itu selalu terbuka. Barangkali matanya tertutup, barangkali mulutnya tertutup. Tapi kalau itu tidak akan tertutup, tidak mati. Tetapi telinga itu terbuka sampai selesai. Bahkan ketika orang mati pun telinga itu kan tidak mingkuk. Tidak mingkuk. Dan ini yang saya kira hati-hati. Maka dia berhadapan dengan saudara-saudara kita yang begitu, tadi ya tidak dalam kondisi luar biasa itu, baik tetap kita bisikkan barangkali 1-2 kata yang baik. Bu Sugeng Aso, Bu pasrah Gusti. Kata-kata sederhana saja, tidak usah baik macam-macam, tidak bisa bergerak apa-apa. Lebih baik kata-kata sederhana tapi jelas di telinga. Bisikkan saja, karena telinga pasti mendengar. Dan itu dibutuhkan. Karena setiap hari barangkali dibutuhkan. Kalau di rumah sakit itu ibu ya, perawat itu kadang-kadang kan juga berisik kalau ngomong sana ngomong sini dan sebagainya. Tidak setiap barangkali perawat itu punya hati untuk merawat orang-orang sakit itu dengan sabar. Mungkin barangkali ada. Lalu ini yang saya kira perlu kita kembangkan di dalam hidup. Saya kira demikian. Kalau mau ditambahkan ya boleh yang terakhir itu jadi di pelayan. Ada 5 hal yang mesti kita juga siapkan dan lalu kita selalu undi, kita perjuangkan itu bahwa kita ini pelayanan kita ini adalah rekan kerja. Jadi sing duwe gawe itu Gusti Allah. Maka kita tidak usah sangat apa namanya, sangat seolah-olah kudu terampuni, kudu Gusti Allah sing duwe gawe. Kita pengambil bagian menjadi rekan kerja Gusti Allah. Kalau barangkali kita merasa berat ya matur Gusti awrat monggo kula konduraken gitu aja. Jadi awet itu enteng, jangan sampai seolah itu kudu tarampung. Nah, stres. Jadi prodiakon stres, jadi katanya stres. Piye iki? Dadak ulang komen iki stres. Jangan begitu ya. Pasrahke Gusti Allah, Gusti kula namung sak bremo nglampahi. Apa yang ada ini monggo kula pasrahkan, kalau barangkali saya bisa berguna, saya tunjukkan untuk pelayanan. Ya, saged kula namung menika, gitu ya. Sudah. Tetapi dengan ketulusan hati saya kira orang akan membaca. Aku akan membaca, bukan banyaknya kata-kata kita, taksisusnya kita, tetapi ketulusan hati kita orang akan melihat. Barangkali ketika ibadah, yang ibadah Pak kayak rasa sulit-sulit, aku senang. Umat kan senang kalau tidak lama-lama toh. Mentas, nah itu. Jadi orang kudu kaget. Aku rasa ngomong akeh lah, sing ngomong akeh sapa. Ya kan, kita kan tidak diminta untuk ngomong banyak. Bapak Suci malah mengingatkan, romo-romo kalau khotbah jangan panjang-panjang, 15 menit paling banyak. Kalau hari raya, syukur bisa lebih kurang 10 menit, syukur. 5 menit terus kakean kalau ini bisa harian ya, seharian paling 2-3 menit selesai. Aku rasa akeh-akeh. Apa meneh itu mati wis dong. Ya? Sebenarnya tinggal mengatakan, maaf, wis dong toh saniki monggo dipun tindakaken. Aku. Selesai. Pun monggo kita tutup kudu amat. Jadi jangan sampai kita terpaku. Ya, terpaku. Karena kalau kita terpaku tadi jadi beban yang luar biasa. Nah, kita menderek cari-cari pakaian dari Gusti satu supaya kita ringan menjalankan tugas ini. Dan di rumah ya saya iso figur gini. Monggo kalau barangkali Bapak Ibu mau memberi masukan, mau memberi kritikan, saya terima, saya dengarkan ya memang begini ya.
Nah, tapi kita bisa membuat sesuatu yang terbaik berdasarkan apa yang kita ada. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga kita ambil bagian di dalam tugas Kristus. Jadi prodiakon, jadi katekis, jadi pelayan-pelayan di dalam gereja, kita mengambil bagian itu. Jadi orang Goromo, tetapi kita semua oleh karena baptisan kita juga diundang untuk mengambil bagian di sini. Menjadi imam, raja, dan jadi Romo ya dipimpin sembahyang. Di rumah kita mimpin sembahyang, di lingkungan mimpin sembahyang, untuk diri kita mimpin sembahyang. Mengajak orang untuk datang kepada Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Jadi itu, raja kita memimpin. Di rumah kita juga menjadi bapak ibu. Kalau bapak kepala keluarga, kalau ibu dan kalau bapak tidak ada ya ibu anaknya, maka dek yuk kita sembahyang, bapak belum kondur kita sembahyang. Ibu memimpin anak-anak di dalam keluarga. Dua tak terpisahkan. Ya, keping mata uang dua sisi, bapak dan ibu saling melengkapi di dalam keluarga untuk memimpin keluarga Anda masing-masing. Tetapi juga ketika dipercaya lebih luas, ya lalu memimpin lingkungan, memimpin kelompok dan sebagainya, itu bagian kita. Tetapi juga mewartakan dan kita mulai dari rumah kita. Bapak Ibu kan mesti ngajari putra-putra. Nah, ayo kita sembahyang. Mulai ya, ayo tanda salib dulu anak-anak. Kemarin ada teman kami yang anaknya masih berapa tahun itu, baru 18 bulan, belum ada 14 bulan. Mulai baru diajari tanda salib. Tunjuk yo, tunjuk nama dalam Romo, yang putra, yang suci.